Lekas ya iki. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah laporan untuk penilaian final project statistika yang diampu oleh Ibu Rizky Novera. Ya, pada final project statistika ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Arya Restu Pambudi, kemudian Bagas Dwi Andra, kemudian Brian Alfredo Adita Putra, dan Wafi Fatan Evandi. Ya, pada tugas final project statistika ini, kami menganalisis data penjualan sembako, yang mana kita ambil di lokasi Pasar Pucang Anom, Surabaya. Analisis dan observasi data ini kami lakukan pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember. Untuk slide yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Analisis data penjualan sembako memiliki peran yang sangat penting untuk memahami dinamika pasar, pola konsumsi, dan perubahan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim panen, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi secara umum. Informasi ini dapat memberikan panduan strategis bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen, distributor, dan konsumen dalam mengatur produksi, distribusi, serta kebijakan pengendalian harga. Observasi ini mencakup berbagai aspek penjualan sembako, seperti jenis kelamin pembeli, penjualan beras, telur, minyak dalam kilogram, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasokan. Dengan analisis yang meliputi berbagai hal terhadap data tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan pasar sembako dan mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke visualisasi data. Itu yang pertama menganalisis distribusi beras, minyak, dan telur. Kita sudah mendapatkan data dengan rumus Sumeri dengan data. Dari data ini kita mendapatkan data konsumsi cenderung memiliki distribusi yang simetris, terutama pada variabel beras dan minyak. Kemudian telur menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kiri. Lalu minyak dan telur memiliki konsumsi minimum nol, yaitu yang berarti yang mungkin menandakan adanya konsumen yang tidak membeli produk tersebut. Dalam analisis ini, ada tambahan seperti visualisasi histogram ataupun box plot dapat membantu menggambarkan distribusi secara lebih jelas dan efisien. Jadi ini histogram dan scatter plotnya. Yang pertama, kita dapatkan data beras. Dengan data ini, kita mendapatkan mayoritas data berada di interval tengah, yaitu 1 sampai 2 kilogram, menunjukkan bahwa berat beras yang paling sering muncul berkisar di sekitar nilai tersebut. Frekuensinya, kita mendapatkan frekuensinya yaitu menurun secara signifikan di interval terakhir. Itu menunjukkan jarang ada data berat beras yang mendekati 3 kilogram. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan distribusi beras, berat beras cenderung mendekati nilai tengah, yaitu 1 sampai 2 kilogram, dengan sedikit data di kedua ujung 0 sampai 0,5 kilogram dan 2,5 hingga 3 kilogram. Data ini menunjukkan bahwa bahwa berat beras yang umum dalam populasi ini berkisar di antara 1 hingga 2 kilogram. Next. Di sini kita mendapatkan sebuah histogram dan scatter dari minyak. Dari histogram dan scatter tersebut, kita mendapatkan penjelasan yaitu bahwa distribusi data tidak merata. Interval tengah di antara 1 sampai 1,5 kilogram yang memiliki frekuensi paling banyak. Yang kedua, frekuensi lebih rendah terlihat di kedua ujung di antara 0 sampai 0,5 kilogram dan 2 sampai 2,5 kilogram, menunjukkan bahwa data di luar rentang tengah lebih jarang terjadi. Berat minyak yang paling banyak sering muncul adalah sekitar 1 sampai 1,5 kilogram, karena interval ini memiliki frekuensi tertinggi. Sebaliknya, berat yang lebih kecil, kurang dari 1
kilogram dan lebih besar dari 1,5 kilogram lebih jarang ditemukan. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi data cenderung berada di nilai tengah. Dan kita mendapatkan histogram dan scatter dari sebuah telur. Dari histogram dan scatter tersebut kita mendapatkan penjelasan bahwa distribusi data terlihat merata karena setiap interval memiliki frekuensi yang sama, yaitu 60 kali. Tidak ada interval yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Berat telur dalam data ini terdistribusi secara seragam di ketiga interval di antara 0 sampai setengah kilogram, 1 sampai 1,5 kilogram, dan 1,5 sampai 2 kilogram. Artinya, tidak ada pola berat yang lebih sering atau lebih jarang terjadi, menunjukkan bahwa distribusi yang stabil di seluruh rentang berat. Selanjutnya yaitu korelasi. Jadi korelasi yang kami temukan yang pertama yaitu ada beras dengan minyak dalam kilogram. Korelasi positif berarti konsumen yang membeli lebih banyak beras cenderung juga membeli lebih banyak minyak. Sebaliknya, jika korelasi negatif, maka pembeli beras dan minyak cenderung berlawanan. Yang kedua yaitu beras dengan telur dalam kilogram. Korelasi positif menunjukkan bahwa pembelian beras dan telur cenderung meningkat bersama. Korelasi negatif menunjukkan hubungan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu minyak dengan telur dalam kilogram. Korelasi ini negatif menunjukkan bahwa pembelian kedua bahan ini memiliki pola yang saling berlawanan. Selanjutnya yaitu box plot pembelian beras, minyak, dan telur berdasarkan jenis kelamin. Jadi, secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang mencolok dalam pembelian telur, beras, atau minyak antara laki-laki dan perempuan. Jika ada perbedaan kecil, kemungkinan itu terjadi karena faktor acak atau preferensi individu. Pada semua variabel, outlier terlihat dan perlu diperhatikan karena mungkin mencerminkan pembeli skala besar atau rumah tangga dengan kebutuhan khusus. Rentang distribusi atau IQR yang serupa menunjukkan pola pembelian yang relatif homogen untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dari analisis data penjualan sembako di salah satu toko Pasar Pucang Anom menunjukkan bahwa konsumsi beras umumnya berada pada kisaran 1 sampai 2 kilogram dengan interval 1 sampai 1,5 kilogram sebagai yang paling sering terjadi. Sementara minyak paling banyak dikonsumsi dalam rentang 1 sampai dengan 1,5 kilogram. Dan data di luar rentang ini jarang ditemukan. Konsumsi telur terdistribusi merata dalam interval 0 sampai 2 kilogram mencerminkan pola yang stabil di seluruh rentang. Rata-rata konsumsi sembako per konsumen mencapai 108 kilogram, mencakup beras, minyak, dan telur. Secara umum, pola distribusi untuk minyak dan beras konsisten dengan frekuensi tertinggi di interval tengah, sedangkan konsumsi telur tidak menunjukkan dominasi pada interval tertentu. Jadi sekian presentasi kami dari kelompok 5 untuk tugas penilaian UAS mata kuliah statistika. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.